Kalian pernah mikir gak sih, kenapa cerita mistis selalu rame banget di Indonesia dari film, game, sampai cerita kampung? Kalau dipikir-pikir, cerita mistis itu emang gak ada habisnya. Dari dulu sampai sekarang, hampir semua orang Indonesia pernah dengar, lihat, atau minimal diceritain soal hal-hal mistis. Entah itu hantu yang gentayangan, suara aneh tengah malam, sampai kisah-kisah horor yang diwariskan turun-temurun. Tapi, kalau kita tarik ke ranah logika dan sains, hampir semua cerita mistis itu bertentangan sama hukum fisika yang kita kenal. Bayangin aja, makhluk bisa menembus dinding, terbang tanpa sayap, ngilang tiba-tiba, atau muncul di tempat yang terkunci rapat. Dari sudut pandang fisika, itu mustahil. Gak ada energi yang bisa menjelaskan fenomena itu. Jadi kalau dipikir baik-baik, pilihannya cuma ada dua. Yang pertama, entah seluruh fisika yang selama ini jadi dasar teknologi kita itu salah besar, atau cerita mistis cuma sekedar imajinasi dan kepercayaan tanpa bukti itu nyata. Oke, sekarang mari kita lihat yang nyata. Fisika udah ngebuktiin dirinya lewat banyak hal. Dari listrik yang kita pakai tiap hari, HP yang ada di genggaman, internet yang bikin kita bisa ngobrol jarak jauh, sampai pesawat yang bawa kita terbang lintas benua. Semua itu kerja nyata dari fisika, aturan-aturannya jelas bisa diuji, bisa diulang, dan hasilnya konsisten. Sementara cerita mistis, yang ada cuma rasa takut, penasaran, dan kadang sekedar hiburan. Memang sih, cerita mistis bisa jadi bagian dari budaya, bikin kita merasa dekat sama tradisi, bahkan jadi bahan obrolan seru. Tapi kalau ditanya, apa kontribusinya ke kehidupan nyata? Jawabannya hampir nggak ada. Mistis nggak bisa bikin jembatan berdiri, nggak bisa bikin lampu menyala, dan nggak bisa bikin kita berobat kalau sakit. Banyak penelitian juga bilang hal yang sama. Misalnya, penelitian di bidang psikologi menunjukkan orang yang percaya hal-hal mistis sering terjebak sama yang namanya confirmation bias. Cuma ngambil bukti yang cocok sama keyakinannya dan mengabaikan fakta lain. Ada juga yang bilang kepercayaan mistis lebih gampang muncul di orang-orang yang punya rasa cemas tinggi atau butuh penjelasan cepat atas hal-hal yang nggak mereka pahami. Nah, di sisi lain, penelitian lain menunjukkan kalau orang dengan literasi sains yang baik atau sering terpapar pendidikan formal yang kuat cenderung lebih skeptis sama cerita-cerita mistis. Jadi bisa dibilang makin tinggi wawasan ilmiahnya, makin kecil kemungkinan percaya sama hal-hal gaib yang nggak ada bukti fisiknya. Contohnya gini, kita sering dengar cerita ada hantu yang bisa nembus dinding. Padahal menurut hukum fisika, semua benda terdiri dari atom yang rapat. Kalau ada sesuatu yang bisa lewat tembok, berarti dia harus punya energi khusus atau partikel yang aneh. Contoh lain, pocong yang bisa lompat jauh tanpa jatuh atau capek. Menurut fisika, setiap gerakan butuh energi. Kalau pocong beneran ada, pertanyaannya, energinya dari mana? Atau cerita kuntilanak yang bisa terbang dan menghilang? Kalau beneran bisa, seharusnya ada perubahan suhu, tekanan udara, atau gelombang elektromagnetik yang bisa dideteksi alat modern. Faktanya, sampai sekarang nggak ada. Dan ini bukan sekedar asumsi, ada banyak penelitian yang nunjukin pola di balik kepercayaan mistis. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, cerita mistis memang seru buat didengar, bikin merinding, bahkan kadang bikin kita merasa dekat sama budaya. Tapi jangan sampai kita menaruhnya di posisi yang sama dengan ilmu pengetahuan, karena fisika udah jelas terbukti nyata lewat teknologi dan kemajuan hidup kita. Tapi, kalau bicara soal realitas, pilihan yang paling masuk akal tetap berpihak pada sains, karena pada akhirnya fisika memberikan kita kenyataan yang bisa dipegang, sementara mistis hanya memberikan ilusi yang menyenangkan tapi kosong.